Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita spesial akan berbagi tentang cara mencangkok tanaman tin dengan istilah cangkok sate ya. Mungkin Anda pernah dengan cangkok sate. Jadi cangkok sate itu di komunitas tin sering diistilahkan dengan cangkok sate. Itu dia mencangkok satu mata tunas ini, itu masing-masing satu cangkokan. Jadi berurut dari bawah sampai ke atas. Itu ada beberapa cangkokan pada dahan yang sama. Nah, itu namanya cangkok sate ya. Nah, apakah cangkok sate ini berhasil dengan baik? Saya nggak tahu untuk tanaman lain ya. Untuk tanaman-tanaman yang mudah tumbuh seperti jambu, jambu baik, jambu air maupun jambu kelutuk, itu mudah dilakukan. Untuk tanaman tin, ini harus ekstra hati-hati ya, karena tanaman tin sebenarnya termasuk tanaman yang mudah berakar apabila dicangkok ya. Cuman masalahnya kalau gagal, ini tanaman tin ini mahal dia, ya mahal. Sebenarnya ini kita akan coba peragakan di lapangan ya, pada tanaman tin yang sudah besar batangnya. Tapi untuk teman-teman sekalian, saya korbankan tin yang ada dalam polybag ini. Ya, untuk ini hasil cangkokan juga nih. Jadi supaya untuk saya peragakan ya. Oke. Karena dulu pernah saya coba cangkok cangkok sate pada tanaman tin berhasil, tapi saya tidak mendokumentasikannya bagaimana cara mencangkok itu ya. Jadi saya misalnya alur ulang ya, kita buat ulang, saya peragakan cara mencangkok sate sama seperti mencangkok lainnya, dikupas kulitnya, tapi kambiumnya tidak perlu dikerok ya, perlu dikerok. Sebenarnya untuk tanaman tin ini dikerat aja beberapa keratan pada ini sudah mengeluarkan akar sebenarnya ya. Tapi tidak perlu kita mencangkok seperti kita mencangkok pada tanaman lain, membuang kambiumnya tidak perlu ya. Karena kita ini cangkok sate ini kalau sudah kita kerok berarti dia terputus dia nanti aliran makanannya ya, aliran apa ini unsur haranya atau hasil fotosintesisnya yang mengalir ke bawah itu akan terganggu apabila kita melakukan cangkok sate ini. Beda dengan cangkok satu cangkokan pada satu dahan, itu nggak masalah supaya hasil fotosintesis dia terhambat sehingga terjadi pembentukan akar. Sementara kita pada cangkok sate ini banyak cangkokan pada dahan yang sama. Jadi jangan dia itu dikerok kambiumnya. Nanti akan terjadi di atas yang paling bagus akarnya, sedangkan di bawahnya itu kurang bagus karena hasil fotosintesis tidak bisa mengalir ke bawah. Ya, oke. Jadi kita ganggu aja dia dengan kita kupas kulitnya, nanti dia kambium itu akan membentuk kulit baru. Nah, pada saat dia membentuk kulit baru ini kan butuh proses, butuh beberapa hari, beberapa minggu. Nah, di saat beberapa minggu itu, maka dia akan berakar dari atas, kemudian di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, dan di bawahnya. Karena apa? Yang di bawah ini dia menunggu sampai dia terbentuk kulit baru, baru dia transfer hasil fotosintesis ke bawah, sehingga dia membentuk halus, membentuk akar. Demikian ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, begitu penjelasannya ya. Kenapa dia nggak boleh dikerok kambiumnya, supaya pertumbuhan akarnya itu merata. Oke, saya peragakan terus di sini dulu kita mulai. Sebenarnya kita kerat melingkar seperti ini. Ini kalau untuk cangkokan ini tidak perlu kita gunakan pisau yang steril ya. Nah, tidak perlu karena kita tidak akan menyambung di sini. Kita kerat seperti ini sebenarnya sudah cukup, tapi untuk lebih meyakinkan kita kupas nih kulitnya melingkari ya, melingkar ya, ikuti terus ya, ikuti terus kita putar terus ya, melingkar ya. Oke, nah, sudah seperti ini sudah cukup, tidak perlu kita buat serapi-rapi mungkin ya. Ini kalau kita rapikan juga nggak masalah, tapi kalau nggak kita rapikan juga boleh Anda sisakan 2 tunas atau 1 tunas. Kalau saya biasanya 1 tunas ya. Ya, 1 tunas
kemudian kerat satu lagi di bawahnya, satu lingkaran lagi di bawahnya, kemudian Anda kupas ya, bisa diikuti ya. Oke, begini ya. Saya tidak akan mempush ini kamera ini ya, supaya Anda bisa melihatnya secara berulang-ulang. Mungkin ada teman-teman kita yang kadang-kadang harus melihat sesuatu itu secara berulang-ulang ya, jadi tidak sama semua teman-teman, tidak sama. Nah, ini bisa sekali lagi di sini kita kerat, atau bisa juga kita buat seperti ini. Nah, seperti ini, tidak perlu kita kerat, langsung kita buat seperti ini ya. Ini ada beberapa macam cara ya. Kita harapkan nanti keluar tunasnya, keluar akarnya di sini. Nah, ini karena dia rapat, ruasnya rapat, jadi kita ambil di atasnya ini. Nah, ya, kena rapat ya. Atasnya lagi. Oke, seperti ini lagi. Ya. Oke. 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 Ini mantin kalau sudah ukuran seperti ini udah ada harganya di atas 100 nih, apalagi jenis-jenis yang masih mahal ya. Kalau jenis yang mahal itu satu mata tunasnya itu bisa mencapai 500.000 ya. Nah, Anda bisa ikuti di grup saya, grup belajar tanam mantin, forum belajar tanam mantin. Jadi di komunitas tin ini sudah tidak asing lagi. Mungkin Anda yang belum pernah berkecimpung di bidang pertanaman tin, mungkin agak merasa aneh ya kalau saya bilang satu mata tunas itu 500.000 ya. Satu cangkokan yang terdiri dari 3 mata tunas saya pernah beli 1.600.000 ya. Nah, mahal ya untuk jenis-jenis tertentu ya, seperti waktu itu MR masih mahal ya. Walaupun sekarang sudah turun harganya, tapi biasanya tin yang jenis-jenis tin yang masih baru, masih langka, dia mahal ya. Nah, jadi hanya pecinta tin yang bisa memahami kenapa kok bisa mahal, kenapa juga ada yang beli gitu ya. Nah, karena ini beda sekali ya rasanya ya. Kalau sudah mahal itu karena sudah seperti hukum ekonomi, barang langka, permintaan tinggi, itu tak bakal mahal harganya. Begitu permintaannya menurun, barangnya banyak, itu jadi murah. Sudah hukum ekonomi seperti itu ya, hukum alam ya. Jadi untuk tanaman tin ini jenis ini green green Jordan ya, purple Jordan ya, PY istilahnya. Ini kalau sebesar ini kira-kira 65.000 atau sampai 100 lah. Tapi nggak masalah. Demi ingin membagi ilmu kepada Anda, mudah-mudahan saya dapat pahala nanti ya. Mohon doanya supaya saya diberi kesehatan, hingga bisa terus berbagi apa yang saya lakukan sehari-hari, mungkin bisa ada bermanfaat bagi Anda ya. Nah, sekarang akan nampak ya. Sampai ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cangkokan yang akan kita buat. Nanti setelah keluar akar di sini, di atas sayatan-sayatan ini, nanti kita potong dari atas dulu. Potong satu, tanam. Nanti berakar lagi sepotong satu, tanam. Yang ini biarkan sampai dia berkembang akarnya ya. Jadi ini tidak perlu diberikan tanah. Diberikan media tanah maupun media kokopit atau media apa saja. Ini kita cangkok tanpa media pada tanaman tin, cangkok sate tanpa media pada tanaman tin ya, itu namanya ya. Jadi cangkok sate tanpa media pada tanaman tin. Nah, jadi kalau bisa ini diberikan perangsang akar, bisa Anda gunakan perangsang akar yang dijual di pasaran seperti ini, salah satu contoh aja ya ini ya. Nah, ini ada yang Growthon, Norton F, Clonex atau apalagi ya, dalam bentuk tepung kemudian dicairkan membentuk pasta, perlu dioles ke sini. Bisa juga atonik, kalau atonik agak susah karena dia bentuk cair ya, bisa juga dikuas di sini. Kemudian bawang merah juga bisa, gunakan bawang merah, gosokkan bawang merah di sini, atau gunakan gosokkan lidah buaya, bagian dalam dari daun lidah buaya digosokkan di sini. Baru kita kemudian
Dan saya tegaskan lagi, tanpa perangsang akar pun tin ini sangat mudah berakar ya. Dengan ditutup aja sudah berakar ya kan. Jadi caranya kita akan tutup dengan polybag berwarna hitam seperti ini ya, seperti ini. Karena ini nggak cukup satu, jadi saya akan gunakan dua nanti. Ini ya, tutup aja begini, tutup aja begini. Oke. Kemudian kita ikat, bisa dari atas dulu, bisa dari bawah dulu ya. Gak usah di ini, gak usah dikunci, disimpul. Sorry. Ya, ya, gini ya. Ini diikat, diputar aja di sini. Diputar aja seperti ini. Putar. Ditutup. Yang penting sinar cahaya matahari tidak masuk ke dalam batang tin ini ya. Karena dia akar akan mudah terangsang tumbuh apabila tidak mendapatkan sinar cahaya matahari ya, dalam keadaan gelap ya. Karena secara fitrahnya akar kan berada dalam tanah, jadi dia tidak membutuhkan cahaya matahari ya. Apabila dia ditutup akan lebih cepat berakar. Oke. Yang bagian atas karena ada di polybagnya nggak sampai ke atas, kita tutup sekali lagi di sini ya. Tutup lagi sini sekali lagi. Kita angkat lagi kameranya biar nampak ya. Nah, masih ada satu lagi yang belum kita ikat ya, bisa kita ikat lagi ya. Nah, seperti ini. Karena ini masih terbuka, ikat lagi sekali lagi di sini. Oke, demikian cara membuat cangkok sate pada tanaman tin. Kita tunggu sampai 3 minggu. Kita buka. Apabila akarnya sudah bagus, kita potong, kita tanam dalam media polybag, kemudian disungkup atau tidak disungkup juga nggak masalah, tapi lebih bagus disungkuplah beberapa hari, tempatkan di tempat yang teduh dulu beberapa hari, ikuti perkembangannya. Jika memang dia sudah keluar daun, baru dibuka sungkupnya dan diadaptasikan ke tempat yang lebih terang, terus sampai perkembangannya, sampai dia kuat perakarannya, baru kita tempatkan di terkena cahaya matahari penuh. Oke, selamat mencoba. Semoga Anda berhasil. Dan jika Anda sudah berhasil, tolong disebarkan kepada teman-teman yang lain ya, berbagi kepada teman-teman lain. Oke, demikian saja video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.